Risa, untuk menyoroti fenomena suatu kasus yang harus viral terlebih dahulu, baru kemudian ada tindak lanjutnya, entah dari pemerintah, aparat, atau bahkan masyarakat. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan pengamat sosial Rizal Wan Habdi Lubis. Selamat siang, Pak Rizal. Selamat siang, Mbak Adistia. Ya, Pak Rizal, tadi kalau kita melihat informasi dan juga cerita sebelumnya dari tayangan sebelumnya ini, kita menyoroti juga terkait dengan kasus seorang guru begitu ya, guru TK yang kemudian diminta untuk mengembalikan gajinya ke negara yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian. Namun kini berubah setelah kisahnya viral dan akhirnya diakui tidak bersalah dan tidak harus mengembalikan lagi gajinya. Nah, dari analisa Anda sendiri, mengapa saat ini memang kasusnya harus viral terlebih dahulu begitu, kemudian baru ada tindakan tegasnya? Ya, saya kira pertama secara teori pers atau media itu mempunyai fungsi kontrol ya. Kalau dulu di buku-buku ilmu politik yang kami pelajari, media massa itu adalah pilar keempat demokrasi ya, yang menjaga keseimbangan, melakukan check and balance gitu. Nah, sekarang ini kan dia sudah bermodifikasi ya. Selain ada media massa, ada juga media sosial ya. Nah, ini justru sekarang kanalnya lebih terbuka ya. Orang melakukan checks and balance dan kontrol terhadap fungsi-fungsi dari pemerintahan dalam hal ini layanan publik ya. Nah, dalam kasus guru TK ini saya kira check and balance itu dilakukan pada oknum ya. Mungkin kalau saya katakan oknum ya, yang melihat ada celah begitu. Karena memang secara aturan guru TK yang bersangkutan memang tanda kutip salah ya. Tapi kesalahan itu kan ada pembiaran di situ ya. Jadi oknum ini kemudian memanfaatkan agar si guru tersebut itu mengembalikan uang. Tapi proses pengembalian uang kepada negara itu kan juga tidak mudah begitu ya. Nah, jadi saya kira medsos ya dengan cara diviralkan begitu, ini akhirnya kan praktek-praktek bawah meja itu akan terbuka dengan cepat. Dan akibatnya apa? Orang-orang atau pejabat-pejabat negara yang tidak terlibat dalam praktek oknum tersebut itu kemudian turun tangan ya, karena jajarannya ada yang membuat satu hal yang sebetulnya secara aturan mungkin benar, tapi prosesnya menjadi salah begitu. Jadi viral ini dalam rangka sebetulnya membuka praktek-praktek di bawah meja sehingga semua orang bisa tahu, dan akhirnya pejabat negara yang betul-betul berwenang ya itu bisa turun tangan begitu, Mbak. Oke, apakah ini bisa diartikan kalau dengan mudahnya informasi ini beredar, kemudian mudahnya sesuatu bisa menjadi viral, kemudian bisa jadi atensi banyak orang, ini menjadi suatu hal yang positif begitu? Ya, tentunya ini tetap menjadi dua sisi mata uang ya. Jadi seperti bilah pisau begitu ya. Mungkin dia ada di satu posisi yang positif ya, di sisi lain mungkin dia juga negatif. Artinya begini, kita tentunya punya aturan hukum lain ya yang mengatur tentang pembatasan membuka informasi kepada publik ya. Ada undang-undang ITE misalnya begitu. Walaupun sampai saat ini masih debatable, tapi saya kira ada hal-hal yang sifatnya perlu dikendalikan oleh negara dalam hal ini. Jadi untuk kasus-kasus oknum saya kira sah-sah saja ya. Misalnya pengaduan kepada pihak keamanan, pihak polisian, pengaduan kepada pelayanan publik, atau bentuk-bentuk layanan publik yang dipersulit dan sebagainya ya. Nah, ini saya kira kalau dibuka tidak masalah. Toh saya yakin semua instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik itu akan membuka keran itu ya, membuka keran untuk mengadukan hal-hal atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat publik begitu. Nah, tapi di sisi lain kita harus waspada juga, jangan sampai kita membuka informasi-informasi yang memang sudah diatur di dalam undang-undang ya. Misalnya informasi terkait dengan identitas pribadi ya, akses pada keuangan perbankan misalnya ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kan data juga sudah bocor ya, yang sempat heboh kemarin. Tapi poinnya adalah kita jangan juga dengan sangat mudah gitu mengungkap ya, informasi yang bersifat pribadi dari orang lain. Saya kira begitu. Oke, nah kalau dalam kasus ini kita lihat kan juga sebenarnya reaksi pemerintah juga baru muncul begitu ya setelah kisah dari Bu Asniati ini menjadi perbincangan publik, kemudian disorot juga oleh sejumlah media. Apakah ini memang seperti inikah kalau Anda bisa menilai potret pejabat publik saat ini bereaksi ketika memang sudah disenggol begitu lewat kisah yang sudah viral? Ya, saya melihat ini sebagai pilihan politik dari pemerintahan saat ini ya. Sejak beberapa waktu yang lalu, media sosial itu memang dijadikan kanal untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan. Jadi modelnya mungkin berbeda kalau kita bandingkan dengan ekstrimnya dengan Orde Baru misalnya ya, ketika memang kanal informasi itu belum terbuka sekarang ya. Jadi
modelnya adalah menyerap aspirasi dengan presiden datang, belusukan mungkin. Nah sekarang itu juga dilakukan, tapi kemudian dikemas untuk disebarluaskan melalui media sosial. Artinya media sosial itu menjadi kanal komunikasi pemerintah ya dengan masyarakat. Sehingga kalau ada masyarakat menyampaikan keluhan, ya caranya dengan membuat viral itu akan menjadi perhatian begitu. Karena sekali lagi itu adalah pilihan politik dari pemerintah saat ini. Saya kira demikian, Mbak Dini. Oke, tadi Anda juga sempat menyebutkan untuk membuka oknum-oknum yang memang melakukan hal-hal yang memang tidak sepatutnya begitu. Berarti ada kecenderungankah suatu hal yang memang harus diviralkan terlebih dahulu, kemudian memicu reaksi publik dan tindakan aparat. Nah, apakah ini sudah sadari begitu oleh masyarakat banyak, sudah menjadi sebuah fenomena sosial sendiri oleh masyarakat? Saya kira demikian ya, karena memang hal itu terjadi ya. Kemarin di penerimaan siswa-siswa sekolah juga itu terjadi ya. Ada viral juga ya di Depok misalnya, atlet yang memang sudah sampai tingkat nasional, kemudian tidak diterima. Nah ini kemudian baru ada respon ya ketika ini disampaikan kepada publik secara terbuka, dan tentunya media massa akan membantu juga ya, istilahnya memblow up ya, mengangkat permasalahan ini. Jadi ketika ini sudah menjadi perhatian publik ya, kemudian baru pemerintah atau pejabat yang berwenang akan turun tangan. Tapi saya kira yang menjadi catatan ini kan sebetulnya menunjukkan tata kelola pemerintahan yang sifatnya reaktif ya. Ini saya kira juga kurang baik ya. Di satu sisi merespons permintaan publik yang sudah menjadi viral itu positif, tapi di sisi lain seharusnya hal itu bisa dicegah ya agar tidak terjadi begitu. Nah, saya melihat begini, karena memang eranya sudah era medsos ya, viral dulu baru kemudian direspon. Saya kira memang semua instansi ya harus membuka kanal itu ya, membuka kanal. Artinya kalau kita mau melakukan good governance ya libatkan sekarang publik secara terbuka dan melalui kanal-kanal media massa dan media sosial. Demikian, Mbak Idris. Oke, baik. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, Pak Rizal ya, untuk para pengguna sosial media, masyarakat yang bisa menggunakan sosial media dengan bijak, tidak menyalahgunakan dan lain sebagainya, dan juga kepada pihak pemerintah dan pejabat-pejabat terkait dapat lebih gerak cepat begitu ya kalau kata Pak Rizal tadi untuk bisa menangani kasus sebelum viral begitu. Terima kasih atas waktunya pengamat sosial Rizalwan Habdir Lubis sudah bersedia berbincang di Berita Satu siang hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih, Mbak Idris.